Halo, selamat datang kembali di channel saya, YouTuber KW. Saya doakan semoga kalian sehat selalu. Dari konten sebelumnya, kita sudah membahas kenapa Indonesia keluar dari PBB. Nah, setelah keluar dari PBB, Indonesia tidak tinggal diam. Pada awalnya, kala itu Soekarno berencana menyelenggarakan Konferensi of the New Energy Force, atau yang bisa disingkat menjadi SONEVO. Apakah yang dimaksud dengan SONEVO? Mari kita ulas. SONEVO merupakan gagasan Presiden Soekarno untuk membentuk suatu kekuatan blok baru yang beranggotakan negara-negara berkembang dan juga untuk menyaingi dua kekuatan blok sebelumnya, blok Uni Soviet dan blok Amerika Serikat. Sebuah gagasan yang sangat brilian ketika negara-negara yang baru melepaskan diri dalam keadaan bimbang dan galau memikirkan nasibnya. Soekarno dengan tangan dingin mendatangkan harapan baru bagi mereka. SONEVO yang dimaksud merupakan sebagai tandingan terhadap PBB. Mungkin saja apa yang dipikirkan Soekarno waktu itu adalah bagaimana dunia bisa tertib apabila PBB yang seharusnya berdiri di tengah justru dikuasai oleh negara adidaya. Bagaimana bisa dalam organisasi dunia yang mengusung nilai-nilai demokrasi, tetapi kekuatan satu dua negara bersifat mutlak. SONEVO juga dimaksudkan agar bisa menyejajarkan bangsa kita, bangsa Indonesia yang baru berkembang pada saat itu dengan bangsa-bangsa yang sudah mapan seperti Amerika Serikat, Inggris, dan Rusia untuk sama-sama mengatur ketertiban dunia. Sungguh, bangsa Indonesia pada waktu itu sudah siap mengatur dunia. Jika dilihat dari tujuan berdirinya negara ini saja, kita sudah mendapati bahwa negara kita punya ambisi dan obsesi berperan di tingkat dunia. Tentunya kita masih ingat dengan tujuan berdirinya negara kita. Salah satunya adalah melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Sesuatu yang sudah sangat tegas bahwa bangsa kita adalah sebagai pelaksana ketertiban dunia. Maka pada saat itu di mana di belahan dunia lain masih terdapat penjajahan bangsa Indonesia mengumpulkan segenap kekuatan untuk menginisiasi kemerdekaan mereka. Bukan hanya kemerdekaan bagi satu bangsa, tetapi kemerdekaan bagi kemanusiaan. Contohnya seperti Konferensi Asia Afrika merupakan gambaran betapa peran bangsa kita menjadi bangsa yang sangat dihormati dan sangat brilian dalam menghadapi kegalauan dunia pada waktu itu. SONEVO merupakan gagasan agar membangun lingkaran politik yang anggotanya 100% anti neokolonialisme, imperialisme. I hate imperialism. I detest colonialism. And I fear the consequences of their last bitter struggle for life. We are determined that our nations and the world as a whole shall not be the plaything of one small corner of the world. Secara definisinya, nekolim bukanlah lagi bentuk kolonialisme atau penjajahan yang terkesan akan kekerasan dan penderitaan dari negara yang terjajah. Namun, nekolim adalah bentuk penjajahan yang bersifat laten, nyaris tidak tampak secara fisik. Secara tidak sadar, negara-negara yang terjajah oleh kaum nekolim akan mengalami ketergantungan pada mereka, utamanya dalam bidang ekonomi, dan akan cukup memberikan pengaruh pada bidang ideologi. Sebuah gagasan yang penuh ambisi dan obsesi di tengah kegalauan para pemimpin dunia kala itu. Keberanian Indonesia untuk memutuskan keluar dari PBB adalah sebuah hal yang sangat mencolok, bahwa bangsa kita pada masa itu punya wibawa, tidak hanya gertak semata, tapi dengan bukti yang nyata. Untuk mewujudkan proyek SONEVO,
maka dibangunlah suatu komplek gedung dekat Gelora Senayan. Pada waktu itu, Indonesia dapat bantuan dari China. Dan pada tanggal 8 Maret 1965, Presiden Soekarno mengeluarkan surat keputusan Presiden nomor 48 1965 yang menugaskan Menteri Pekerja Umum dan Tenaga PUT melaksanakan pembangunan proyek Political Venus di Jakarta. Proyek raksasa tersebut harus sudah selesai dikerjakan sebelum tanggal 17 Agustus 1966. Artinya, hanya tertinggal waktu 17 bulan untuk menyelesaikan pembangunan raksasa tersebut. Bangunan yang akan dibangun menggunakan filosofi bentuk pesawat, sebuah cita rasa yang sangat kental dengan selera Soekarno waktu itu. Sayap pesawat yang terbelah itu ingin menunjukkan pada rakyat dan bangsa kita bahwa saat itu kita sedang terbang menuju pada tatanan dunia baru, bukan menjadi penonton peradaban, tetapi menjadi pelaku peradaban. Namun, alangkah disayangkannya, konferensi itu tidak pernah berlangsung karena terjadinya pemberontakan G30 SPKI menjadikan konsentrasi bangsa ini terpecah, kestabilan politik yang tidak menentu, dan secara berangsur perpindahan kekuasaan dari Soekarno ke Soeharto yang penuh dengan misteri, menjadikan proyek itu sengsara. Dan pada tanggal 11 Agustus 1966, Sonevo dibubarkan oleh Soeharto. Dan akhirnya Soeharto sebagai pemimpin tertinggi saat itu memutuskan bahwa pembangunan akan tetap dilanjutkan, tetapi diperuntukannya diubah menjadi gedung MPR DPR RI. Sampai saat ini kita bisa melihat gedung itu masih berdiri sebagai saksi sejarah sebuah ambisi besar bangsa kita. Di masa sekarang, Nekoli memang tidak lagi menimbulkan parunia seperti di zaman Soekarno. Perjuangan Indonesia menciptakan perdamaian sejati memang masih berlangsung, dan bahaya Nekolim tentu masih tidak relevan. Setidaknya masih bisa untuk diwaspadai. Begitu saja dari saya, dan terima kasih sudah menonton.